Saya dulu kan namanya protokol siluman, Jonas. Kalau saya tugas, Jonas. Semuanya serba tersembunyi, Pak ya. Tersembunyi, rahasia, siap disangkal, siap tidak diakui, siap dibantah, siap tidak dikenang, Jonas. Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pengalaman berharga hambanya Evangelis Daud Tony. Pernah berpartner dengan orang-orang hebat di bangsa ini. Beliau termasuk bagian dari pasukan elit dan menjalankan protokol siluman. Dan dengar-dengar tahun depan beliau akan diaktifkan kembali. Seperti apa kesaksian hambanya menjadi tim kepresidenan? Selamat menyaksikan. Mau tahu enggak yang pernah satu tim dengan saya dulu? Mau Pak, gimana Pak? Oke, ini saya kasih fotonya. Ini kawan saya dan dia sahabat saya, Jonas. Tapi ini pernah menjadi satu tim dengan saya, Jonas. Saya pernah tugas sama dia juga. Ya, sebentar, Jonas, saya sama dia. Kira-kira hanya 18 tahun, Jonas. Wah, sebentar 18 tahun. Ini kawan saya nih, Jonas. Namanya Mayor Jenderal Geleni Kerupan, Jonas. Wow. Mayor Pak ya, Majen Pak ya, bintang 2 berarti. Itu kawan saya, ya kita pernah suka duka lah, Jonas. 18 tahun, Jonas. Baru kali ini aja saya foto tunjukin. Kenapa? Saya udah resign kan, dan kita dulu pernah sama-sama tugas, Jonas. Satu tim Pak ya. Dulu ya. Tapi hanya sekali 2 kali aja. Pernah. Waktu itu saya ditugaskan sama Jenderal Pramono Edi Wibowo ya. Iya. Dalam tugas khusus, Jonas. Nah, dan saya satu-satunya sipil dulu, Jonas. Satu-satunya sipil. Nah, satu-satunya sipil di antara jenderal-jenderal Pak ya. Santai aja, Jonas. Nah, kawan-kawan saya ngobrol udah lama, Jonas ya, dari zamannya Pak SBY, Jonas ya. Iya. Zamannya Pak SBY itu, coba kamu cari Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Ini sedikit biografinya ya, Pak Romulo. Ini Jonas, ini adalah kawan saya, Jonas. Iya, ini sedikit. Ini kawan dekat, Jonas. Jadi di eranya Pak SBY ini Pak ya. Jadi coba yang di atas, Jonas. Nah ini loh, bentar loh. Nah, jadi ini waktu dulu pernah jadi Sekwan Penasihat Presiden dulu, Jonas. Nah, dia jadi Sekwan Penasihat Presiden, saya bagian pengamanan khusus gitu, Jonas. Wow. Di bawah Pramono Edi Wibowo. Jadi tugasnya beda, Jonas. Dia di Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Mantap. Nah, sedangkan saya hanya bagian pengamanan khusus, Jonas, di bawah Pramono Edi Wibowo. Nah, terus dia lihat ini, Jonas. Coba. Dinaikkan lagi, Jonas. Naikkan. Nah, ini terus, Jonas. Terus turun. Nah, ya. Jadi riwayatnya semua ada semua, Jonas. Oh iya nih Pak. Nah, terus aja, Jonas. Distrik militer Romulo. ini kawan saya, Jonas. Letnan Jenderal ini Pak ya, angkatnya. Iya. Nah, jabatannya yang ini kan dulu, lihat aja, Jonas. Kodiklat dijadikan Deputi Menteri Koordinator Politik Hukum. Aduh. Ini kawan saya ngobrol masalah hukum dan politik, Jonas. Mantap.
Mantap. Nah, lumayan enggak Jonas? Iya. Nah, langsung naik pangkatnya jadi mayor jenderal pada 14 Juni. Kalau dia pensiun letnan jenderal Jonas. Iya. Menaikkan letnan jenderal. Wow. Ini kawan saya Pak Jonas ngobrol. Ngobrol. Kapan ngobrol aja begini. Dari sipil. Dulu karena saya kan di tim pengamanan khusus Ya, Jonas. Sesmenko Polham. Saya kan dulu di pengamanan apa Jonas? Pengamanan khusus. Di pengamanan khusus Jonas. Sipil jadi menjadi pengamanan khusus nih luar biasa, Pak. Saya langsung di bawah Pramono Edi Wibowo Jonas. Dulu kita namanya tim silent, tim senyap. Wah. Tim elang namanya Jonas. Ya. Itulah Nah, tidak suka yang menonjol-menonjol Pak, karena udah biasa pengalaman Pak ya untuk menjadi tim. iya, makanya saya bagikan aja. Ini kawan-kawan lah sudah ini Jonas, pensiun lah Jonas. Ada juga pernah satu tim dengan saya juga. Ya. Dari pasukan khusus juga ada. Pernah kita dulu kan timnya banyak Jonas. Iya Pak. Nah, jadi pengalaman hidup lah ini saya bagikan Jonas ya. Iya Pak. Nah, bulan depan rencana saya sama kawan saya mantan Panglima Jonas. Waduh, bintang 4 ini. Mantan Panglima dan dia punya posisi sekarang masih ada di pemerintahan. Oh, masih aktif? Masih aktif, tapi sudah tidak jadi Panglima, udah pensiun. Tapi dia di pemerintahan masih aktif Jonas. Dan pernah saya sama beliau Satu tim. dalam suatu tugas juga Jonas. Lumayan kan Jonas. Wah, itu nggak lumayan lagi Pak. Pernah sama beliau, pernah ditugaskan juga saya Jonas. Itu satu banding Dalam penugasan. orang untuk bisa mendapat pengalaman seperti itu Pak Daud. Bukan lumayan lagi Pak, itu 1 banding sekian orang yang bisa mempunyai pengalaman yang seperti itu Pak. Dan saya dulu kan namanya protokol siluman Jonas, kalau saya tugas Jonas. Semuanya serba tersembunyi Pak ya. Tersembunyi, rahasia, siap disangkal, siap tidak diakui, siap dibantah, siap tidak dikenang Jonas. Kalau waktu tugas itu udah diomongin, dalam operasi ini dibantah, tidak diakui, disangkal. Langsung jalan, laksanakan, siap, langsung jalan Jonas. Namanya protokol apa Jonas? Silent, tersembunyi. Protokol siluman namanya Jonas. Siluman. Nah, kalau kita nyebut protokol elang Jonas. Oh, ini yang Protokol apa, Jon? disebut tim elang itu Pak ya. Iya. Langsung protokol hantu namanya Jonas. Oh, Nah, bayangan. nanti rencana saya pernah sama beliau juga dipanggil dalam suatu penugasan Jonas. Wah, Nah, nanti ini Jonas, bintang 4, mantan Panglima, dan masih ada dalam posisi pemerintahan Jonas. Dan pernah saya ditugaskan bersama beliau. waduh. Mantap. Dan beliau sempat pernah gantiin komandan saya Pramono Edi Wibowo Jonas. Sebagai KSAD Jonas. Waduh, berarti mantan kasat nih Pak ya. Nanti biar ngomong di sini, dia kan selalu, kalau saya sebut se-Indonesia tahu semua Jonas. Ngomong di sini maksudnya di Zoom ini Pak? Nanti tak atur waktunya. Kalau dia ngomong se-Indonesia tahu semua, kenal semua Jonas. Apalagi di kalangan militer, kenal semua udah Jonas. Kalau nggak kenal kebangetan.
Jadi pengganti dari Jenderal Pramono Edi Wibowo waktu jadi Kasat, Jonas. Bintang 4-nya nggak main-main. Lumayan tuh Jonas, tugas-tugas saya dulu. Lagi, Pak. Dan pernah saya ditugaskan juga. Nah, jadi sama beliau saya ditugaskan juga, Jonas. Pernah saya, Jonas. Iya, Pak. Sekali aja tapi. Wah, ini luar biasanya nggak cuma 1-2 orang yang Pak Daud punya relasi satu tim dengan orang-orang hebat. Biasa-biasa aja, Jonas. Ini kawan saya belum pernah kan tayangkan gini nih, Jonas. Nanti tiba-tiba mereka ngomong, loh, kok ditutupin juga? Wah, nanti langsung viral ini, Pak. Tiba-tiba, Pak. Saya kan pernah ditugaskan satu malam merubah tempat, Jonas. Di daerah Manado dulu. Merubah namanya posisi calon dulu. Calon wali kota dulu. Nah, tugas-tugas saya itu hal-hal seperti ini, Jonas. Dulu. Lumayan enggak, Jonas? Wah, itu nggak mudah, Pak. Mengubah satu wilayah, satu daerah, Pak. Nggak mudah itu. Dalam satu malam 6 jam, Jonas. Wah, apalagi mana? Itu Stephen Rumangkang, salah satu orang di Demokrat, tahu saya tuh, Jonas. Itu masa lalu, Jonas. Kamu udah resign, namanya udah mantan kan. Tapi mungkin tahun depan saya bisa diaktifkan kembali, Jonas. Back to istana, Pak. Nah, saya di lapangan, suka di lapangan saya, Jonas. Nggak mau di dalam saya, nggak mau saya. Ya. Inginnya di luar aja, jalan-jalan, Ya. gas gitu aja. Tapi tahun depan saya mungkin hanya sebagai ngasih masukan nasihat aja. Jadi penasehat, Pak, ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, rencana gitulah. Mantap, Untuk Pak. geostrategis. Jonas, Ya, Pak. coba saya tak telepon kawan saya. Siapa? Sebentar ya, ini di Pak Romulo, Jenderal. Ya. Ini Ya. saya baru di Zoom. Ini saya cerita tentang Pak Romulo Simbolon. Ini loh, Jonas. Ya, Pak. Shalom, Pak Romulo. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Pak Jenderal. Siap. Baru ngobrol-ngobrol Zoom, Pak Romulo. Apanya enggak bagus, Pak. Suara kedengaran enggak masuk, putus. Oh, suaranya putus-putus ya? Oke. Jonas, Ya, Pak. ini kawan saya deket sekali, Jonas. Dan dia tahu saya dulu di bagian pengamanan elit, Jonas. Dan beliau tahu saya persis. Ini saya telepon mendadak nih, Jonas. Shalom. Shalom, ini saya di Zoom. Ini mau mengenalkan Bapak ini. Ini Jonas, Dokter Terawan. Siap, Pak Dokter. Shalom, Pak Terawan. Ya, Pak, senang sekali Bapak. Ada di mana, Pak Terawan? Halo? Ya. Ya, Pak Ini di Terawan. Zoom, Pak Terawan. Oh ya, saya masih Zoom juga, Pak. Oh, baru Zoom ini, Pak Terawan ya? Oke. Oh. Ini mendadak juga. Ya. Oke, terima Pak kasih. Terawan. Ya. Terima kasih, Pak Terawan. Waduh, luar biasa ini kejutan. Oh, enggak. Saya sama beliau ada kenangan, Jonas. Oh. Dulu saya pernah meriksa beliau. Jadi
tadi dokter Terawan tuh Jonas. Dulu itu kan saya ditugaskan sama Danjen Kopassus ya, Pramono Edi Wibowo, untuk mengecek seorang pangkat Letnan Kolonel Jonas. Oh. Letnan Kolonel untuk dicek tadi untuk lihat RH-nya Jonas. Oh iya Pak. Karena sebelum untuk ke presiden kan harus kita betul-betul kita cek benar Jonas. Ya, disaring ya. Keakuratannya semua kan harus diseleksi Jonas. Iya Pak. Nah, Letnan Kolonel inilah saya cek periksa semua Jonas. Dan orang ini jenius Jonas. Tapi periksanya bukan disidik, itu bukan Jonas. Jadi saya harus lihat background-nya, latar belakangnya, kemampuannya, selidiki semua Jonas. Dibentuk tim khusus Jonas. Waduh. Jadi untuk ke tempat presiden itu kita harus mengecek benar Jonas. Iya Pak. Namanya screening Jonas. Jujur sahabat KP, saya sangat diberkati dengan pengalaman hambanya Evangelis Daud Tony. Tidak banyak orang sipil yang bisa seperti ini menjadi bagian dari tim keamanan presiden secara khusus di bidang spiritual dan di bawah Bapak Pramono Edi Wibowo. Saya pikir ini pengalaman yang sangat berharga. Tentunya tidak seperti membalikkan telapak tangan ya sahabat. Hambanya Evangelis Daud Tony mulai dari bawah. Yang pertama belajar memberi untuk dipercayai. Lalu menunjukkan hasil sehingga orang yang memakainya diyakinkan bahwa dia layak di bidang tersebut. Dan tidak main-main, 10 tahun dia bekerja untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pelajaran penting apa yang kita bisa petik di sini? Orang sesederhana hambanya Evangelis Daud Tony ternyata sudah melalang buana kemana-mana untuk tugas khusus. Dan bahkan cara kerjanya senyap, hampir tidak terdeteksi. Setelah resign baru terbongkar semua. Ternyata beliau punya peran di masa kepemimpinan Bapak SBY. Siapapun kita pasti bisa, apalagi Tuhan di pihak kita. Khusus untuk anak-anak muda, ingat, jangan selalu mendapatkan karir atau posisi tertentu secara instan. Ya, segala sesuatu yang bersifat instan akan lenyap juga dengan cepat. Tapi usahakan dari bawah dan nikmati proses untuk mengantarkan kamu ke arah yang lebih baik. Dan berdoalah agar Tuhan memakai dan memberkati kamu. Seperti Yusuf, jikalau Tuhan yang menyertai, Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir, yaitu Perdana Menteri. Sahabat juga bisa. Tuhan memberkati.